masuk. Halo, selamat datang. Silakan Mbak duduk. Ya, terima kasih Bu. Dengan Mbak siapa nih kalau boleh tahu? Nama saya Dita. Oke, Mbak Dita, nama saya Anda. Mbak bisa manggil saya dengan Mbak atau Ibu juga nggak apa-apa, namanya aja. Saya panggil Ibu aja ya. Dari mana Mbak? Kalau boleh tahu? Saya dari Tangerang Bu. Oh, jauh ya? Naik apa Mbak kalau boleh tahu kesini? Saya naik kendaraan pribadi Naik pribadi. Silakan Mbak diminum dulu. Siapa tahu kan dari perjalanan jauh haus. Iya, emang haus sih Bu. Gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya masih bingung untuk karir saya ini saya capai. Oke, terima kasih ya Mbak sudah berbagi cerita. Sebelum kita memulai membahas tentang kebingungan Mbak, mari kita refleksikan dulu diri Mbak untuk bisa memahami diri sendiri. Apa sih yang Mbak ketahui tentang kelebihan yang Mbak miliki? Sebenarnya saya rasa saya cukup kreatif, tapi terkadang saya ragu apakah itu cukup untuk karir saya di masa depan. Ada nggak sih gambaran yang orang sekitar Mbak berikan kepada Mbak tentang kelebihan yang Mbak miliki itu? Ada sih, beberapa teman saya bilang kalau misalkan saya pandai membuat ide-ide baru. Wah, itu sebuah kelebihan yang bagus sih Mbak. Oke, jadi saya mau memastikan kenyamanan Mbak pada sesi ini. Apakah posisi duduk dan suasana di sini sudah membuat Mbak merasa tenang dan nyaman? Ya, sudah nyaman kok. Terima kasih ya Mbak sudah datang hari ini. Dan untuk pertemuan kita pada sesi ini itu akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Tujuannya adalah untuk membantu Mbak mengatasi kebingungan Mbak terkait karir Mbak di masa depan. Dan mari kita sama-sama mencari solusi yang konkret untuk mengatasinya. Tapi ada nggak sih Mbak hal khusus yang ingin Mbak capai pada pertemuan kita hari ini? Ya, sebenarnya ada sih Bu. Saya ingin lebih tahu dan lebih jelas gitu tentang apa yang ingin saya pilih untuk karir saya di masa depan. Oke, baik. Mari kita selesaikan sesi ini. Semoga apa yang Mbak ingin capai bisa ditemukan pada sesi ini, dan semoga Mbak bisa melanjutkan hidup tanpa keraguan lagi ya Mbak. Terima kasih ya Bu. Coba dong Mbak ceritakan lebih rinci lagi tentang kebingungan Mbak, terus apa aja sih pilihan yang udah Mbak pertimbangkan? Mungkin yang sudah saya pertimbangkan, yang pertama itu ada desainer grafis, lalu yang kedua itu ada di bidang pemasaran. Tapi saya masih kurang yakin apakah itu cocok untuk karir saya di masa depan itu sih Bu. Terus untuk alasannya apa sih Mbak memilih atau tertarik sama dua bidang itu? Mungkin kalau yang desain grafis itu karena saya suka menggambar ya Bu, sedangkan kalau yang di bidang pemasaran itu karena peluang karirnya itu lebih besar. Kan Mbak bingung nih sama pilihan Mbak sendiri tuh yang dua itu. Nah itu emang pure kebingungan dari diri Mbak sendiri atau ada campur tangan orang lain yang mungkin memberitahu informasi tentang kerja ini kayak gini-gini, kerja ini kayak gini-gini gitu, sehingga membuat Mbak jadi semakin bingung, takut ngambil keputusan, takut salah ngambil keputusan. Terus akhirnya Mbak datang sini ketemu saya. Sebenarnya nggak ada sih Bu. Alhamdulillahnya keluarga saya terutama orang tua saya itu mendukung apapun pilihan saya nantinya, dan juga pilihan saya itu akan menjadi pilihan yang terbaik untuk karir saya di masa depan. Mbak, coba deh Mbak bayangkan diri Mbak di 5 tahun ke depan. Kira-kira di karir mana yang mungkin Mbak akan merasa puas? Kan Mbak kan ada 2 pilihan nih, desainer grafis sama pemasaran. Nah, Mbak posisikan diri Mbak 5 tahun ke depan ada di bidang desainer grafis. Apa Mbak bisa sukses, bahagia seperti apa yang Mbak inginkan sekarang? Atau malah sebaliknya Mbak bahagia, sukses di bidang pemasaran? Nah, untuk
menentukan keputusan ini, apakah Mbak perlu informasi tambahan? Ya, saya pikir saya perlu mencari informasi tambahan yang lebih mendalam terkait apa yang harus dilakukan oleh seorang desainer grafis. Itu misalkan kayak pengalaman-pengalaman apa yang harus saya miliki, lalu juga skill-skill apa yang harus saya miliki, dan juga di bidang pemasaran juga saya akan mencari informasi-informasi yang lebih mendalam terkait pengalaman yang harus saya miliki, terus juga pengetahuan yang harus saya miliki, skill-skillnya gitu kan, harus yang saya miliki juga seperti apa, lalu juga cara untuk memasarkan produk-produk itu seperti apa. Ya itu ide yang bagus Mbak, kayaknya kamu memang perlu mencari tahu tentang apapun itu di kedua bidang itu yang kamu pilih, kayak pengetahuan apa yang mungkin harus dimiliki oleh desainer grafis atau di bidang pemasaran, skill-skill apa, terus juga informasi-informasi yang mungkin harus ada diketahui di pemahaman kamu tentang bidang itu. Karena menurut saya Mbak juga tahu kan pasti kalau pemasaran itu harus mempunyai komunikasi yang baik supaya bisa memasarkan sebuah produk terus bisa mencapai target. Tahu kan Mbak? Ya itu. Terus juga kayaknya kalau misalkan Mbak ngomong langsung sama orang yang udah ahli di bidangnya, itu Mbak bakal punya wawasan yang lebih nyata karena mereka kan udah terjun di bidang itu, udah tahu kondisinya kayak gimana, terus juga skill-skill apa yang harus dimiliki, kayak gitu sih Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak udah ada kenalan belum nih untuk mendapatkan informasi tersebut? Kalau untuk kenalan mungkin yang di desain grafis mungkin ya Bu ya. Itu saya punya sebenarnya. Jadi saya punya kakak, kakaknya itu punya teman. Kakak saya ini itu bekerja di bidang desain grafis itu. Lalu kalau untuk yang bidang pemasaran, sejujurnya saya belum punya sih, belum punya kenalan. Gak apa-apa kalau misalkan itu mulai dari teman kakak kamu aja dulu, tanya-tanya tentang seputar desainer grafis, kamu korek-korek informasinya, terus kalau bisa kamu catat supaya bisa jadi bekal pengetahuan kamu. Nah untuk yang bidang pemasaran, kayaknya Mbak kamu harus ikut komunitas online atau seminar-seminar seputar pemasaran. Kalau misalkan kamu belum ada informasi, kamu bisa menghubungi saya untuk minta bantuan mencari tahu informasi tentang komunitas atau seminar-seminar. Nanti saya bantu carikan. Saya rasa itu ide yang bagus ya Bu ya. Mungkin saya akan memulai dari bertanya-tanya dulu kepada teman kakak saya itu terkait desain grafis itu seperti apa, lalu skill-skill apa saja yang harus saya miliki, lalu juga bertanya tentang pengalaman atau pengetahuan yang harus saya miliki juga. Lalu kalau untuk di bidang pemasaran mungkin saya akan mencoba untuk mencari informasi sendiri dulu ya Bu ya, terkait yang sudah Ibu jelaskan itu kayak komunitas online atau seminar-seminar online. Kalau misalkan saya belum nemu yang cocok atau yang pas gitu ya Bu, mungkin saya akan meminta bantuan kepada Ibu untuk mencarikan informasi-informasi tersebut. Kalau misalkan butuh bantuan, kabarin saya aja ya. Nah Mbak, nanti saat Mbak bertanya kepada teman kakak Mbak, jangan ragu untuk menanyakan tentang pengalaman mereka, terus apa yang mereka nikmati dari pekerjaan itu, dan apa tantangan yang mungkin mereka hadapi di bidang tersebut, supaya Mbak juga bisa punya gambaran dan pengetahuan yang lebih jelas tentang bidang tersebut. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Saya merasa ini sangat membantu saya banget dalam membuat keputusan Bu. Ya, sama-sama. Oh iya, saya juga menyarankan Anda saya juga menyarankan kamu untuk mencatat semua pertanyaan-pertanyaan yang
mungkin ingin kamu tanyakan kepada teman kakak kamu. Dan jika perlu bantuan saya, kita bisa loh membahas pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan kepada teman kakak kamu sekarang ataupun nanti juga nggak apa-apa. Iya Bu, mungkin saya akan mencoba membuat daftar pertanyaan terkait desain grafis maupun bidang pemasaran ini kepada teman kakak saya atau kenalan-kenalan yang saya punya. Mungkin kalau misalkan saya bingung, mungkin saya akan bertanya kepada Ibu ya Bu. Ya, jangan ragu ya untuk bertanya kepada saya. Kalau butuh bantuan langsung hubungi saya, dan saya siap membantu. Jadi langkah awal Mbak adalah mencari tahu informasi-informasi tentang desainer grafis kepada teman kakak kamu. Dan juga kamu harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pemasaran, tentang yang ada di bidang pemasaran. Lalu selanjutnya kita bisa diskusikan hasilnya di sesi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih ya Bu. Mungkin saya akan melakukan saran-saran dari Ibu. Semangat ya Mbak, saya yakin kok Mbak pasti bisa melewati ini semua dan bisa mendapatkan karir yang Mbak inginkan. Amin. Terima kasih. Oh ya Mbak, nanti saat Mbak ingin berbicara dengan teman kakak Mbak jangan ragu untuk menanyakan tentang pengalaman dia, terus apa yang dia nikmati dari pekerjaan tersebut, terus juga apa aja tantangan-tantangan dia di dalam pekerjaan tersebut, supaya nanti Mbak dapat gambaran pengetahuan yang lebih jelas. Ya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Saya merasa ini sangat membantu saya untuk membuat keputusan. Oh ya Mbak, saya juga menyarankan Mbak untuk mencatat semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin Mbak ajukan kepada teman kakak Mbak, supaya percakapan kalian terarah dan juga Mbak juga bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak tuh Mbak. Diskusi. Oh ya, kalau misalkan Mbak butuh bantuan, jangan sungkan untuk menghubungi saya Mbak. Nanti kita bisa menyusun pertanyaan bareng-bareng bersama. Ya, mungkin saya akan mencoba untuk membuat daftar pertanyaan terkait bidang desain grafis maupun bidang pemasaran kepada teman kakak saya ataupun kepada kenalan-kenalan saya. Tapi kalau misalkan saya bingung gitu ya Bu, saya bisa kan bertanya atau berdiskusi kepada Ibu. Ya boleh, kalau misalkan Mbak butuh bantuan, jangan sungkan untuk menghubungi saya Mbak. Nah, jadi langkah awal Mbak yaitu menghubungi teman kakak Mbak dan menggali banyak-banyak informasi tentang desain grafis. Tapi Mbak juga harus dibarengi dengan mencari informasi tentang pemasaran dari artikel internet atau juga bisa nonton video ya Mbak. Ya, terima kasih Bu atas sarannya. Saya pasti akan melakukan saran-saran dari Ibu. Semangat ya Mbak, saya yakin kok Mbak pasti bisa. Oke, sekarang Mbak bayangkan di depan Mbak ada sebuah kursi kosong dan di sana ada seseorang yang duduk, yaitu Mbak di masa depan yang sudah memiliki karir yang ideal. Coba Mbak bayangkan apa yang akan dikatakan oleh Mbak di masa depan kepada Mbak yang saat ini. Mungkin dia akan bilang untuk tidak takut mencoba dan fokus pada apa yang saya suka. Oke. Mari kita dalami pesan dari Mbak di masa depan. Coba bayangkan jika Mbak di masa depan bisa mengasih saran, 3 saran kepada Mbak saat ini. Apa aja sih sarannya? Yang pertama mungkin dia akan bilang kepada saya untuk mencari informasi yang lebih dalam terkait karir saya yang saya minati. Dan yang kedua mungkin dia akan bilang ke saya untuk mencoba lebih percaya diri pada kemampuan yang saya miliki. Dan yang ketiga mungkin dia menyarankan
mengambil langkah kecil seperti magang ataupun melakukan proyek kecil. Itu sangat saran yang sangat konkret dan sangat bermanfaat sih Mbak. Jadi gimana nih perasaannya setelah mendengar saran-saran dari diri Mbak di masa depan? Perasaan saya lebih termotivasi ya, Bu, tentunya. Rasanya saya mendapatkan semangat baru untuk segera mengambil langkah yang tepat. Mana anjir? Oke, sekarang mari kita tuliskan saran-saran yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak di masa depan. Nggak tahu. Lagi itu lanjut yang di tengah tempat. Oke, mari kita tuliskan saran-saran itu sebagai langkah awal Mbak. Yang pertama, langkah pertama yaitu Mbak harus mencari informasi terkait karir yang Mbak minati. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri Mbak. Lalu yang ketiga, Mbak bisa melakukan sesuatu seperti magang atau melakukan proyek kecil. Gimana menurut Mbak? Menurut saya itu terdengar masuk akal ya, Bu. Saya rasa saya akan melakukan saran-saran diri saya di masa depan. Oh ya Mbak, jika Mbak memikirkan langkah awal, siapa sih yang akan Mbak datangi untuk mencari informasi, atau siapa sih yang akan Mbak hubungi untuk mendapatkan informasi tersebut? Orang pertama, dalam langkah pertama mungkin saya akan mulai menghubungi dari teman kakak saya yang bekerja di bidang desain grafis. Lalu kalau untuk pemasaran mungkin saya akan mencoba mencari komunitas, terus juga seminar-seminar ataupun baca artikel-artikel di internet sih. Oke, itu langkah yang bagus ya Mbak. Lalu untuk langkah yang kedua, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, apa yang akan Mbak lakukan? Mungkin saya akan mencoba mengingat hal-hal yang telah saya capai sebelumnya untuk mengingatkan bahwa saya ini mampu. Oke. Tapi Mbak juga bisa loh Mbak menuliskan pencapaian-pencapaian yang sudah Mbak dapat untuk pengingat Mbak juga. Ya, nah terus yang terakhir untuk langkah yang ketiga, apa Mbak sudah memikirkan sesuatu untuk melakukan magang atau melakukan sebuah proyek kecil? Sebenarnya saya sudah memikirkan sih, Bu. Saya juga sudah mencari beberapa proyek-proyek freelance di bidang desain grafis. Lalu juga saya berencana untuk mengikuti kegiatan sukarelawan pada bidang pemasaran. Keren loh Mbak, kamu sudah memiliki rencana yang jelas untuk setiap langkah. Jadi kita jadikan ini sebagai kontrak kamu untuk mulai melangkah. Gimana Mbak perasaannya? Perasaan saya merasa lebih optimis dan juga perlahan-lahan kebingungan saya mulai terurai sih, Bu. Senang loh Mbak saya mendengarnya. Kontrak ini adalah komitmen Mbak kepada diri Mbak sendiri untuk mulai bergerak menuju karir yang Mbak inginkan. Jika Mbak mengalami kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi saya dan kita akan bicarakan pada sesi berikutnya. Gimana Mbak? Udah siap belum menjalani sesi berikutnya? Pastinya siap ya, Bu. Bagus sekali. Saya percaya Mbak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Terima kasih ya Mbak sudah bekerja sama dan terbuka pada sesi ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.